Pas ketika kita menggunakan komputer, dalam artian di sini adalah komputer yang memiliki layar, kita sering sekali diperlihatkan data, atau informasi-informasi ke layar tersebut oleh komputer. Contoh, kalau ketika kita membuka YouTube nih di komputer kita, kita bakalan diperlihatkan begitu banyak data atau informasi-informasi yang entah itu berupa video, image, teks, ataupun icons. Spesifik kita lihat pada bagian yang teksnya aja, dari layar yang ditampilkan ini kita bisa tahu nih, oke ternyata di sini tuh ada sebuah video yang berjudul Pola Pikir bla 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 yang diupload sejak 6 bulan yang lalu oleh channel YouTube Ferry Irwandi dan udah ditonton lebih dari 300.000 kali semenjak video ini dibuat. Dan tentu informasi-informasi yang lainnya nih yang bisa kita lihat di sini. Ini itu merupakan salah satu bentuk interaksi nih antara manusia sebagai pengguna dan juga komputer. Di mana tadi mungkin setelah komputer menampilkan beberapa informasi ke layar, bentuk interaksi yang selanjutnya kita lakukan itu juga mungkin berupa kita akan scroll, memilih kira-kira video mana yang menarik dan kita klik. Itu juga salah satu bentuk interaksinya. But yang perlu kita pahamin di sini, informasi apa aja yang bakalan ditampilkan oleh komputer itu bakalan tergantung dari kita yang bikin programnya. Kira-kira informasi apa aja yang perlu ditampilkan oleh komputer, karena lagi-lagi komputer itu gak ngerti apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia tampilkan ke layar. Nah, di sini programmer lah yang akan menentukan ketika dia bikin program. Meskipun kalau si komputer ini menggunakan AI yang dia akan menentukan informasi yang akan ditampilkan, tapi AI-nya pun itu merupakan algoritma yang kita susun. Sehingga apa yang ditentukan oleh komputer untuk ditampilkan itu akan tergantung dari algoritma yang kita berikan. Sehingga secara nggak langsung, akhirnya ya programmer juga yang bakalan menentukan informasi-informasi tersebut. Pertanyaannya kemudian adalah, kalau kita nih yang belajar menggunakan bahasa Python, kira-kira bagaimana cara kita melakukan teks, data teks, informasi teks ke layar menggunakan bahasa Python. Dan ini yang akan kita pelajarin di video kali ini. So, simak dengan baik. Pertama nih, yang perlu kita pelajarin itu mengenai tipe data teksnya nih. Atau kalau di dalam bahasa Python ya, dan beberapa bahasa pemrograman lainnya sebenarnya, kita gak menyebutnya sebagai teks, tapi string. Tipe data string. Di mana strings ini merupakan sequence atau urutan of characters. Di dalamnya kita bisa memberikan huruf, spasi, angka, ataupun juga symbols. Dan ketika kita menuliskan string di Python, kita harus menuliskan juga, menambahkan juga tanda petik di bagian depan dan di belakang. Ini bakalan ngasih tahu komputer bahwa apa yang kita tuliskan di sini itu adalah data dengan tipe string. Dan ini emang udah menjadi sintaks ya, atau aturan penulisan di dalam bahasa Python. Sehingga emang harus kita ikutin. Karena kalau kita menuliskan data string tanpa menggunakan tanda petik ini, ketika program dijalankan, maka yang akan terjadi adalah syntax error. Selanjutnya, untuk menampilkan data string ini nih ke layar, maka kita akan menggunakan salah satu function yang ada di bahasa Python, yaitu function print dengan huruf buka dan huruf tutup. Di mana data yang ingin kita tampilkan itu kita letakkan di dalam tanda kurungnya ini nih. Sehingga ketika program dijalankan, maka data yang kita tuliskan itu akan ditampilkan ke layar. Data ini bisa kita ubah-ubah sesuai dengan yang kita inginkan, apa yang ingin kita tampilkan. Kalau ini kita rubah datanya, program dijalankan, maka data yang ditampilkan pun juga akan berubah sesuai dengan yang kita tuliskan di sini. Jadi itu pembahasan kita di video kali ini mengenai print text ke layar. Tapi ingat mengenai salah satu nih tips yang pernah aku sampaikan sebelumnya, yaitu mengenai membiasakan diri kalian sendiri, sehingga kalian harus nih untuk bikin program dengan menerapkan function print dan juga string. Oke, semoga bermanfaat. See you in the next video and terus ekspresikan tomorrow.